Makanya saya mau tanya, ini di sini banyak para kiai, banyak para ulama, banyak para asatid, santri Jawa Barat. Kalau begitu program syarat wajib vasektomi untuk penerima bansos, kira-kira tolak atau terima? Tolak atau terima? Maka kita minta kepada Gubernur Deddy Mulyadi, tolong hargai rekomendasi MUI, hargai fatwa MUI, hargai suara para ulama, cari solusi lain, jangan bikin solusi yang bertentangan dengan syariat. Makanya saya mau tanya masyarakat umat Islam, siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Jawa Barat? Takbir! Sallu ala nabi. Kemarin saya baca berita dari Kompas TV ya, Gubernur Jawa Barat KDM Kang Deddy Mulyadi itu menggodok kebijakan yang cukup radikal. Saya katakan radikal di sini karena melampaui batas kewajaran, yang mewajibkan peserta bantuan sosial di provinsinya untuk menjadi bagian dari program KB keluarga berencana, terutama KB pria yang disebut vasektomi. Jadi ada wacana yang lagi digodok, kemarin disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, untuk masyarakat Jawa Barat yang nerima bansos, bantuan sosial itu, kalau laki-laki syaratnya salah satunya harus vasektomi, melakukan vasektomi. Apa itu vasektomi? Vasektomi ini salah satu cara KB laki-laki. Jadi vasektomi itu ya metode kontrasepsi permanen untuk pria dengan cara memotong atau mengikat saluran sperma yang disebut vas deferens agar sperma tidak keluar saat ejakulasi dini. Itu namanya vasektomi. Ahiba'il kiram, bagaimana pandangan syariat soal vasektomi ini? Ini vasektomi, pembahasannya tentang vasektomi KB laki-laki dengan memutus saluran sperma supaya tidak hamil ketika berhubungan dengan istrinya tidak hamil. Ini bukan masalah yang baru sekarang, itu sudah dibahas sama ulama. Di dunia internasional itu sudah dibahas. Kalau kita lihat ada fatwa-fatwa berbagai lembaga fatwa. Di antaranya ada Qoror Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami, keputusan Forum Fikih Islam Dunia. Itu punya Qoror, salah satunya apa? Kesimpulannya, yahrum istisalul qudrati 'alal injab fir rajuli awil mar'ah. Haram hukumnya sterilisasi. Istisalul qudrat itu sterilisasi. Jadi kemampuan untuk betul-betul bisa reproduksi baik dari laki-laki atau perempuan dihilangkan secara total, itu hukumnya haram. Wa huwa ma yu'raf bil iqam aw ta'qim. Enggak boleh hukumnya selama malam tad'u ila dzalika ad-daruratu bi ma'ayiriha syar'iyyah, kecuali kalau ada keadaan darurat. Misalkan perempuan, kalau dia nggak disteril, dia kalau perempuan biasanya ada istilahnya tersendiri, dia penyebutannya bukan vasektomi. Kalau perempuan penyebutannya tubektomi. Nah, tubektomi. Kalau vasektomi buat laki-laki, tubektomi buat perempuan. Ada dokter fiqh mengatakan ini nih kalau nggak ditubektomi, ini kalau nggak disteril bahaya, ini bisa membahayakan nyawanya si perempuan. Itu namanya darurat syariah, itu boleh. Tapi selama nggak ada keadaan seperti itu, nggak ada keadaan darurat yang sesuai dengan kriteria syariat, nggak boleh hukumnya, haram, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Dan juga ada fatwa dari Majelis Ifta Yordania. Ini Majelis Ifta Yordan salah satu majelis fatwa di dunia yang cukup banyak mendapat sorotan ulama dunia. Di sini disebutkan ajma'al ulama ala tahrim tahdidin nasl wal qiyam bi ayyi amalin yaqta'u dzurriyyah karabtil anabib lil inath wa qat'il qanawatil manawiyah lidzukur wa ma asybah dzalik. Yang intinya kesimpulannya ya tadi, kalau steril betul-betul dihilangkan kemampuan untuk reproduksi secara permanen, itu diharamkan, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Kira-kira jelas atau tidak? Nah sekarang pertanyaannya, Beb, vasektomi itu permanen apa enggak sih? Bisa dibalikin lagi apa enggak vasektomi? Nah, jadi vasektomi itu sebetulnya secara medis bisa dikembalikan lagi. Jadi setelah diputus itu
saluran air mani bisa dikembalikan lagi. Nama proses pengembaliannya adalah vasovasostomi atau reversal vasektomi. Pusing kan ente dengar makanya anda baca takut salah nyebut. Vasovasotomi atau reversal vasektomi itu ada proses itu, tapi ada tapinya. Nggak ada yang bisa jamin itu kembali 100%, saudara. Bahkan banyak jurnal-jurnal ilmiah membuktikan setelah melakukan penelitian, semakin lama jarak antara vasovasotomi atau reversal vasektomi, semakin lama jarak antara vasektominya, diputusnya dengan dikembalikannya, itu kemungkinan kembalinya semakin kecil. Jadi andai kata jarak dari vasektomi ketika diputus sampai dioperasi dikembalikan lagi 10 tahun atau lebih, itu semakin lama jarak mengembalikannya semakin kecil. Itu yang pertama. Bahkan kalau dekat sekalipun jaraknya, nggak ada jaminan dia bisa balik lagi, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Secara teori bisa, tapi nggak ada yang bisa menjamin. Resiko itu ada. Yang kedua, kalaupun bisa, biayanya mahal. Itu data menyebutkan di Amerika itu operasi vasovasostomi untuk mengembalikan yang udah keputus itu antara 5.000 sampai 15.000 dolar, saudara. 5.000 sampai 15.000 dolar. $1 itu kurang lebih 100 dolar, kurang 1.600.000-an kurang lebih. Berarti kalau 1.000 dolar sekitar 16 jutaan. Kalau 10.000 dolar 160 jutaan. Kalau 15.000 dolar ente hitung sendiri. Itu kalau daerah Megamendung dapat tanah berapa meter itu? Nggak gampang biayanya, dan itu pun nggak semua tempat bisa. Harus betul-betul yang melakukan dokter spesialis urologi, spesialis saluran, mohon maaf, spesialis saluran kemih, dan nggak semua rumah sakit bisa melakukan itu, saudara. Jadi memang potensi terjadinya pemandulan permanen yang ditimbulkan karena vasektomi itu sangat besar, dan potensi bisa dikembalikan lagi seperti semula tidak ada kepastian. Dia ada prosentasenya berdasarkan penelitian. Semakin lama semakin sulit untuk dikembalikan seperti semula, saudara. Makanya nggak heran ya, kalau di MUI Indonesia pun sudah mengeluarkan fatwa beberapa kali, nggak cuma sekali, saudara. Itu fatwa yang pertama yang dikeluarkan MUI tahun 1979. Jadi dari tahun 79 MUI sudah bahas ini masalah steril. Cuman bedanya steril kalau buat laki-laki disebutnya vasektomi. Kalau buat perempuan disebutnya tubektomi, steril. Dibikin udah secara permanen, nggak bisa hamil lagi, nggak bisa reproduksi. Di sini disebutkan ada fatwa dari tahun 1979 MUI. Fatwa ini berdasarkan makalah yang disusun oleh Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Ini pendiri Al-Falah, tempat saya belajar. Saya SD MTS di Yayasan Al-Falah. Al-Falah pendirinya almarhum Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Jadi ada Syekhu Masyayikhi Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Kemudian Kiai Haji Muhammad Syakir dan almarhum Kiai Haji Syafi'i Hazami, ada Syekhul Masyayikhnya orang Betawi. Yang kemudian makalah tersebut dijadikan pertimbangan untuk memutuskan fatwa oleh MUI. Keputusannya apa? Pemandulan dilarang oleh agama. Sedangkan vasektomi dan tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan. Dan di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi dapat dipasang kembali. Itu tahun 79 tuh, fatwanya udah ada. Fatwa MUI tentang vasektomi, pemandulan, di stop secara permanen reproduksinya supaya nggak punya anak lagi orang, tahun 79. Nggak sampai di situ, kemudian MUI melanjutkan lagi di tahun 2009. Di tahun 2009 ketika ada kumpul istimewa ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, saat itu ketua istimanya Kiai Haji Ma'ruf Amin, saat itu tahun 2009 di Padang Panjang. Kesimpulannya apa lagi? Sama, vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. Upaya rekanalisasi, penyambungan kembali tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia memutuskan praktek vasektomi hukumnya haram. Itu fatwa MUI tahun 2009. Jelas atau tidak? Dan ternyata ini dibahas lagi sama MUI tahun 2012. Karena memang hal-hal yang berkaitan dengan sains ini biasanya hukumnya ada potensi berubah seiring dengan perkembangan sainsnya. Hukum kalau hukum masalah pemandulannya itu nggak ada perubahan. Karena di dalam hadis sahih Rasulullah SAW itu naha anil ikhtisab. Rasulullah itu
melarang ikhtisar. Ikhtisar itu apa? Kebiri. Rasulullah tuh melarang kebiri. Kebiri dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kebiri itu satu, menghilangkan syahwat. Orang kalau udah dikebiri nggak ada syahwatnya sama sekali, dan yang kedua udah kehilangan kemampuan untuk reproduksi. Orang kalau dikebiri dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama-ulama mengkiaskan, maka dikiaskan kepada kebiri apa? Segala sesuatu yang menghilangkan kemampuan reproduksi itu dikiaskan. Sebagaimana kebiri haram karena dia menyebabkan orang nggak punya anak, sedangkan hifdzun nasl, menjaga kelestarian keturunan, itu bagian daripada tujuan syariat, maqasidus syariah. Maka segala sesuatu yang menyebabkan orang jadi nggak bisa punya anak secara permanen diharamkan. Qiyasan ala nahyil ikhtisar, dikiaskan kepada larangan untuk kebiri, karena ilatnya menyebabkan seseorang nggak bisa punya anak. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jadi kalau hukum pemandulannya secara permanen udah jelas haram. Cuman perkembangannya di sini sehingga kadang fatwa berubah. Perkembangannya, apakah vasektomi ini termasuk pemandulan permanen atau bukan? Apakah bisa dikembalikan atau bukan? Karena ini berkembang nih, teknologi berkembang. Makanya tahun 2012 dibahas lagi. Akhirnya di tahun 2012 diputuskan tetap haram oleh MUI. Lagi-lagi fatwa MUI tetap haram. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? A, untuk tujuan yang tidak mengalahi syariat. B, tidak menimbulkan kemandulan permanen. Tetap tuh ada wanti-wanti seperti itu. Artinya kalau nggak ada jaminan ini nggak boleh, tetap haram hukumnya. C, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula. Harus ada jaminan. D, tidak menimbulkan bahaya mudarat bagi yang bersangkutan. Dan E, ini yang paling penting. Apa? Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap, saudara. Jadi fatwa MUI jelas, andai kata pun boleh dalam keadaan darurat tertentu, darurat medis. Kalau sekiranya bisa membahayakan diri dia, itu pun boleh. Itu pun nggak boleh jadi program pemerintah. Apalagi sampai jadi syarat untuk terima bansos. Sekarang kalau yang miskin, orangnya anaknya baru satu, bagaimana? Kalau yang miskin orangnya belum punya anak, bagaimana? Mau disuruh vasektomi? Andai pun dia punya anak banyak, apa nggak ada solusi lain selain memandulkan dia, selain bikin dia nggak bisa punya anak lagi? Kira-kira jelas atau tidak? Makanya di sini tegas, ada ketentuan, ada rekomendasi dari MUI. Apa rekomendasinya? Ini yang mau saya tekankan. Rekomendasinya satu, pemerintah diminta tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka, umum dan massal sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Vasektomi dimungkinkan hanya untuk orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana di atas. Jadi dilarang itu, diminta supaya pemerintah nggak kampanye, apalagi dijadikan syarat bansos. Jelas atau tidak? Paham? Jadi saya minta tolong Kang Deddy Mulyadi ya. Saya nggak punya sentimen pribadi sama Deddy Mulyadi. Walaupun dia punya masa lalu catatan hitam dengan umat Islam di Purwakarta saat itu, ya selama itu nggak diulangi, saudara, apa yang baik kita katakan baik, apa yang buruk kita katakan buruk, saudara. Tapi kalau udah nyenggol-nyenggol soal hukum syariat seperti ini, saudara, mau membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat, kewajiban kita untuk mengingatkan, tolong jangan, mumpung belum jadi nih, jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan, jangan salahkan nanti kalau Anda berhadapan dengan kiai se-Jawa Barat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Cari solusi lain. Emang nggak ada solusi lain selain pemandulan? Nggak ada solusi lain selain vasektomi? Oh enggak, nanti itu apa namanya, akhirnya kalau satu keluarga anaknya banyak padahal keluarganya miskin, akhirnya bansos negara jatuhnya ke dia juga. Ini kan urusan teknis. Ya ente pejabat digaji buat ngurusin teknis. Cari dong solusi lain, saudara. Kan bisa dicari bagaimana caranya ada pemerataan bansos. Oh kalau satu keluarga anaknya kebanyakan, ya udah dia dapat jatah bansos tetap segitu, nggak perlu dengan sesuai dengan jumlah anaknya. Tapi kalau keluarga emang mampu, ya udah, daripada dikasih ke koruptor mendingan dikasih ke orang miskin, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah. Dan saudara, dan saya tegaskan, urusan bansos ini kalau kita bicara maqasidus syariah, ya maqasidus syariah, esensi daripada bersyariat, saya sudah sering jelaskan, ada namanya hifdzuddin, menjaga agama, ini urutannya. Yang kedua hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat hifdzun nasl, menjaga kelestarian keturunan.
yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Urusan pemandulan ini bertentangan dengan prinsip syariat hifdzun nasl, menjaga kelestarian keturunan. Dan urusan bansos berkaitan dengan hifdzul mal. Kalau kita lihat dari segi apakah fakta terjadi apa enggak, vasektomi mudaratnya muhaqqaqah. Yang namanya madarat pemandulannya udah pasti bisa dipastikan. Karena dia nggak punya anak lagi setelah itu, saudara. Sedangkan yang namanya bansos, urusan teknis pembagian bansos, andai kata anaknya banyak, dia madaratnya sifatnya masih madnunah atau bahkan mahuma, belum ada kepastian, pasti madarat, saudara. Kalau ini udah pasti madarat. Dan andai kata pun sama-sama ada mudarat yang pasti, yang namanya hifdzun nasl muqaddam ala hifdzul mal. Menjaga kelestarian itu lebih didahulukan daripada menjaga harta. Itu secara pandangan maqasidus syariah. Makanya kayak nggak ada solusi lain. Urusan bansos orang dibikin mandul, saudara. La ilaha illallah. Beb, kalau KB perempuan bagaimana? Kalau KB perempuan, saya nggak mau bicara masalah KB saat ini, panjang. MUI sudah punya fatwa, memang dirinci hukumnya, ada yang sifatnya permanen, ada yang nggak permanen, ya. Ada kalanya kalau kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, manakala dia dijadikan sebagai sebuah program pemerintah, tapi ada kalanya kalau dijadikan sebagai pilihan masing-masing keluarga, itu nanti hukumnya beda-beda. Saya nggak mau rinci urusan itu, silahkan Anda buka, udah banyak data tentang hukum KB. Tapi yang masalah kalau dijadikan permanen seperti ini namanya bisa menyebabkan pemandulan, sedangkan nggak ada kepastian dia bisa dikembalikan lagi. Makanya saya mau tanya, ini di sini banyak para kiai, banyak para ulama, banyak para asatid, santri Jawa Barat. Kalau begitu program syarat wajib vasektomi untuk penerima bansos, kira-kira tolak atau terima? Tolak atau terima? Maka kita minta kepada Gubernur Deddy Mulyadi, tolong hargai rekomendasi MUI, hargai fatwa MUI, hargai suara para ulama, cari solusi lain, jangan bikin solusi yang bertentangan dengan syariat. Makanya saya mau tanya masyarakat umat Islam, siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Jawa Barat? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan kepada para ulama dimanapun, ulama santri, tugasnya, kewajibannya sebagai raqabah ijtimaiyah, sebagai kontrol sosial, terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Urusan ikut politik atau nggak ikut politik, ikut kontestasi atau nggak ikut kontestasi, itu urusan kesekian, saudara. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar wajibun syar'iyyun kifaiyun, adalah fardu kifayah. Kalau bukan ulama yang menjalankan, siapa lagi? Mudah-mudahan insyaallah negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.